welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial orde 1 dan cara menyelesaikannya menggunakan metode pemisahan variabel. Jangan khawatir, saya akan jelaskan langkah-langkahnya secara pelan-pelan seolah-olah kita belajar bareng dari nol. Jadi pastikan tonton sampai akhir karena kita juga akan bahas contoh soal lengkap dengan pembahasannya. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, saya akan menyinggung sedikit apa sih itu persamaan diferensial orde 1. Nah, secara umum persamaan diferensial orde 1 itu bisa kita tulis seperti ini. dy per dt sama dengan f dari t dan y. Nah, jika kita sudah bisa menemukan persamaan seperti ini, maka sudah bisa dipastikan itu persamaan diferensial orde 1. Lanjut, jika persamaan diferensial itu bisa dipisahkan menjadi fungsi y dan fungsi t, itu artinya kita bisa menggunakan metode pemisahan variabel. Langkah-langkahnya, yang pertama kita tulis ulang persamaannya sehingga berbentuk seperti ini. dy per dt sama dengan g dari y dikali h dari t. Terus langkah yang kedua yaitu kita memisahkan variabelnya. Kita pindahkan semua variabel y ke sisi kiri dan semua variabel t ke sisi kanan. Jadi seperti ini teman-teman. 1 per g dari y dy sama dengan h dari t dt. Terus setelah itu kita integralkan kedua sisinya, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Jadinya integral 1 per g dari y dy sama dengan integral h per t dt. Terus kita lanjut pada langkah yang keempat, yaitu kita gunakan syarat awal. Nah, biasanya syarat awal ini ada di soal guys. Contohnya kayak y terhadap t sama dengan 0 sama dengan 100, y pada saat t sama dengan 0 sama dengan 50 gitu guys. Coba kita lihat soalnya guys. Nah, ini dia soalnya guys. Soal persamaan diferensial orde 1 menggunakan pemisahan variabel. Nah, ini dia syarat yang tadi yang saya sebutkan guys. Y pada saat t sama dengan 0 sama dengan 100. Dengan soalnya dy per dt sama dengan min 0,5 dikali y min 20. Terus lanjut, 1 per y min 20 dy sama dengan min 0,5 dt. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi guys, variabel yang y kita pindahkan ke sisi kiri dan variabel yang t kita pindahkan ke sisi kanan. Maka y min 20 ini kita pindahkan dia ke kiri, yang dimana y min 20 ini perkalian, jika melewati sama dengan maka menjadi pembagian, dan dt ini awal sebelumnya ini pembagian, terus dia melewati sama dengan maka dia menjadi perkalian. Terus kita lanjut. Nah, ini setelah kita membelah atau kita memisahkan variabel y di sisi kiri dan semua variabel t di sisi kanan, maka lanjut kita mengintegralkan kedua sisi teman-teman. Nah, akan menjadi seperti ini. Integral 1 per y min 20 dy sama dengan integral min 0,5 dt. Itu teman-teman. Terus kita lanjut. Nah, integral dari 1 per y min 20 dy ini menghasilkan ln. Ini nilai mutlak guys, nilai mutlak y min 20. Nah, kenapa kita menggunakan nilai mutlak guys? Dikarenakan logaritma natural atau ln ini tidak boleh menerima bilangan negatif atau 0. Jadi dengan nilai mutlak ini kita pastikan bahwa isi logaritma selalu positif teman-teman. Sama dengan integral min 0,5 dt menghasilkan min 0,5 t ditambah c.
Apa ini C? Nah, C sendiri artinya konstanta. Jadi, setiap kita mengintegralkan persamaan diferensial, pasti akan muncul konstanta integrasi yang kita tulis sebagai C. Gitu, teman-teman. Nah, terus kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini sekarang kita akan mencari, teman-teman, berapakah nilai C tersebut dengan cara kita menggunakan kondisi atau syarat awalnya, yang dimana di sini syarat awalnya Y pada saat T sama dengan 0 sama dengan 100. Nah, di sini kita tulis ulang, teman-teman. T sama dengan 0, Y sama dengan 100. Maka akan menjadi, nah, seperti ini, teman-teman. Len nilai mutlak 100 min 20 sama dengan min 0,5 dikali 0 ditambah C. Seperti yang saya bilang, teman-teman, Y sama dengan 100, jadinya Y di sini saya ganti menjadi 100 dan T di sini saya ganti menjadi 0. Gitu, teman-teman. Maka akan menjadi seperti ini. Dikarenakan ini sebelumnya min 0,5 dikali 0 sama dengan 0, jadinya di sini 0 ditambah C sama dengan C, dan di sini 100 min 20 sama dengan 80, jadinya len 80 sama dengan C, teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita masukkan len 80 yang sudah kita dapatkan tadi, teman-teman, yang dimana len 80 kan sama dengan C, maka kita masukkan dia ke langkah-langkah yang kita dapatkan ini yang sebelumnya di sini, teman-teman. Jadinya len nilai mutlak Y min 20 sama dengan min 0,5 T ditambah len 80. Nah, supaya lebih sederhana, kita eksponensialkan kedua sisi, teman-teman. Maka kita akan mendapatkan seperti ini. Y min 20 sama dengan 80E pangkat min 0,5 T. Nah, akhirnya kita akan memperoleh seperti ini, teman-teman. Dikarenakan min 20 ini kita pindahkan dia ke ruas kanan, maka akan menjadi plus. Jadinya Y fungsi T maka akan mendapatkan 20 ditambah 80 E min 0,5 T. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan nih jawaban dari soal yang kita dapat nih. Jadinya sekarang kita akan memvalidasi apakah soal yang kita kerjakan itu benar atau tidak. Nah, cara memvalidasinya yaitu kita menggunakan sebuah bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Python. Dan di sini saya menggunakan toolsnya yaitu Tony sebagai bantuan untuk menulis skripnya. Tony sendiri adalah IDE atau Integrated Development Environment untuk Python, yang dimana ini semacam aplikasi untuk kita bisa menulis, menjalankan, dan mengecek kode Python dengan lebih mudah, teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan dua skrip. Ini skrip pertama atau ini skrip numerik, dan kedua ini yang skrip yang kedua atau solusi analitik. Nah, kedua skrip ini ntar akan kita jalankan dan kita bandingkan. Dan apabila kedua skrip ini menghasilkan grafik kurva yang sama dengan titik koordinat yang sama, maka sudah bisa dipastikan bahwasannya jawaban dari soal yang kita kerjakan itu benar, teman-teman. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan skripnya dulu satu persatu. Nah, ini skrip yang pertama, teman-teman. Bisa dilihat pada line pertama sampai line ketiga ini merupakan library dari skrip ini, teman-teman. Line pertama merupakan import numpy as np. Nah, ini kegunaannya untuk pengoperasian matematika, teman-teman, yang dimana numpy ini adalah number Python kepanjangannya. Terus lanjut import matplotlib.
.pyplot as plt. Nah, ini dia akan mengimpor matplotlib untuk membuat visualisasi atau plot grafik. Secara sederhananya ini gunanya untuk membuat grafik hasil teman-teman. Terus yang lain ketiga, from cp.integrate import odin. Nah, ini gunanya untuk mengimpor fungsi odin dari library cp. Nah, fungsi ini adalah mesin utama untuk menyelesaikan PDB secara numerik, teman-teman. PDB itu apa? PDB merupakan persamaan diferensial biasa yang dimana ini sama juga dengan OD. OD ini bahasa Inggrisnya, teman-teman. OD ini adalah ordinary differential equation. Kalau bahasa Indonesianya PDB, teman-teman. Kita lanjut ke line kelima, dev model dalam kurung y, t. Nah, ini artinya mendefinisikan fungsi Python bernama model. Nah, fungsi ini merepresentasikan PDB yang ingin kita selesaikan atau persamaan diferensial biasa yang akan kita selesaikan. Ia menerima nilai y dan nilai t sebagai masukan, teman-teman. Terus di bawahnya ada return min 0,5. Nah, bintang ini artinya kali, teman-teman. Jika bintangnya 1, jadinya min 0,5 dikali dalam kurung y min 20. Ini merupakan soal kita tadi, teman-teman. Sebentar, teman-teman, saya akan bagi layar biar lebih mudah. Kita lihat. Nah, soal yang ini dy per dt sama dengan min 0,5 dikali y min 20. Saya tuliskan dia ke sini, teman-teman. Karena kan ini adalah inti dari fungsi model. Baris ini mengembalikan nilai dari turunan dy per dt sesuai dengan persamaan yang kita berikan. Nah, ini persamaan yang saya berikan, teman-teman. Terus lanjut pada line ke-8 yaitu y pada saat t sama dengan 0 sama dengan 100. Nah, ini artinya kita menetapkan kondisi awal. Ini berarti pada saat t sama dengan 0, y sama dengan 100, teman-teman. Terus lanjut ke line 9 yaitu t sama dengan np.linspace dalam kurung 0,10,400. Nah, ini kita membuat sebuah larik atau array bernama t yang dimana ini berisi 400 titik yang tersebar merata dari 0 sampai 10, teman-teman, gitu. Ini untuk grafiknya nanti ya, teman-teman. Terus kita lanjut ke line 11 y underscore numerik sama dengan odins dalam kurung model, y pada saat t sama dengan 0, t. Nah, ini adalah baris kunci dari script ini dikarenakan fungsi odin dipanggil untuk melakukan perhitungan, dan fungsi odin ini memerlukan 3 hal. Yang pertama, model ini atau persamaan yang kita berikan. Yang kedua, kondisi awalnya atau kondisi y pada saat t sama dengan 0 sama dengan 100-nya. Terus yang kedua ini adalah t-nya sama dengan t-nya, teman-teman, atau domain t-nya itu, atau rentang waktunya dari 0 sampai 10 sebanyak 400 titik. Nah, itu yang diperlukan sama modeinnya, teman-teman. Dia dipanggil lagi di sini, teman-teman. Terus kita lanjut ke plt.plot atau ke line ke-13. Nah, ini gunanya untuk memberi perintah pada matplotlib pada line kedua ini untuk membuat plot grafik untuk membuat plot garis dari sumbu x dari t dan sumbu y dari hasil perhitungan ini, teman-teman, y underscore numerik ini. Itu jadinya plt.plot ini gunanya untuk membuat garis dari sumbu y dan sumbu t, teman-teman, gitu. Terus ini color sama dengan purple, ini saya membuat warna pada kurvanya, teman-teman. Saya ingin menggunakan warna ungu. Terus lanjut ke line ke-14 plt.xlabel dalam kurung t. Nah, ini saya memberikan label t pada sumbu x. Terus nomor 15 plt.ylabel dalam kurung y terhadap t. Nah, ini saya memberikan label y terhadap t ini sebagai sumbu y. Terus lanjut ke
line ke-16 plt.title. Nah, ini gunanya saya memberikan judul grafik pada saat grafik yang akan kita munculkan nanti setelah kita memencet running, teman-teman. Dan judulnya saya tak gunakan solusi numerik OD atau ordinary differential equation dy per dt sama dengan min 0,5 dalam kurung y min 20, y pada saat t sama dengan 0 sama dengan 100. Terus ini plt.grade terus dalam kurung 5. Nah, ini digunakan untuk menambahkan garis kotak-kotak pada grafik hasil nanti agar kita bisa lebih mudah membaca grafiknya, teman-teman. Terus nomor 18 ini plt.show. Ini digunakan untuk menampilkan grafik yang telah kita buat ini ke layar, teman-teman, gitu. Sekarang kita running, teman-teman. Sebentar nih. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah hasil grafik dari skrip solusi numerik ya, yang dimana pada saat titik T nya dia dari 0 sampai 10, dan pada saat titik Y terhadap T dari 20 sampai 100, dan dimana grafiknya ini dia naik, teman-teman. Dan judulnya solusi numerik OD dy per dt sama dengan ini soal tadi, dengan kondisi dengan syaratnya yaitu y pada saat t sama dengan 0 sama dengan 100, teman-teman. Jadinya kita harus ingat nih, teman-teman, gambar kurva dan titik koordinatnya agar kita bisa membandingkan pada skrip kedua, teman-teman. Itu sekarang kita close, kita lanjut ke skrip kedua. Nah, skrip kedua ini adalah skrip solusi analitik, yang dimana skrip ini memplot solusi analitik dari PDB tersebut. Solusi ini kita dapatkan dengan menyelesaikan PDB secara matematis, teman-teman, untuk mendapatkan rumus eksplisit Y pada T. Nah, rumusnya tadi itu udah kita dapatkan, teman-teman, dengan menggunakan cara manual. Rumusnya itu adalah jawaban dari soal yang kita kerjakan, teman-teman. Nah, ini rumusnya nih. Ini Y pada T sama dengan 20 ditambah 80 E min 0,5 T. Nah, ini kita masukkan dia ke skrip solusi analitik, teman-teman. Nah, ini dia langsung, teman-teman. Ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, langsung kita masukkan, teman-teman. Begitu. Saya jelaskan juga, teman-teman, apa maksud dari skripnya. Line pertama dan line kedua ini sama seperti tadi, teman-teman, yaitu merupakan library, dan line pertama ini digunakan untuk pengoperasian matematika. Line kedua ini digunakan untuk membuat grafik hasil atau menggambarnya. Terus line keempat ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi Python yang merepresentasikan rumus solusi analitik. Nah, ini dia, teman-teman, rumusnya atau jawaban dari soal yang kita kerjakan, yang dimana kita mendapatkan 20 ditambah 80 dikali, nah, np.xp ini artinya E, teman-teman. Kalau ditulis di skrip Python akan menjadi seperti ini, dalam kurung min 0,5 dikali T, itu, teman-teman. Terus lanjut, line ke-7 T sama dengan np.linspace dalam kurung 0,10,400. Nah, ini sama seperti yang tadi, teman-teman. Jadinya kita membuat rentang waktu yang sama persis pada skrip pertama agar hasilnya dapat kita bandingkan sebanyak 400 titik dari titik 0 sampai 10. Kita menyamakan rentang waktunya agar kita bisa membandingkannya pada skrip yang pertama, teman-teman. Terus lanjut ke line ke-8, Y sama dengan Y underscore analitik dalam kurung T. Nah, ini kita memanggil fungsi Y analitik untuk menghitung semua nilai Y untuk setiap titik waktu dalam larik T. Hasilnya disimpan dalam variabel Y, teman-teman. Nah, ini Y analitik ini kita hitung dan hasilnya kita simpan pada variabel Y, teman-teman, gitu. Terus lanjut ke line 10 plt.plot. Ini sama seperti tadi, membuat garis atau membuat grafik hasil dari
dari atau dia memanggil teman-teman, ini memanggil dari script yang di atas teman-teman pada rentang waktu T dan pada solusi atau pada rumus Y teman-teman. Jadi di sini dipanggil, dikumpulkan teman-teman untuk dibuatkan grafik hasilnya teman-teman. Terus ini saya menggunakan warna pink pada kurvanya teman-teman. Nah ini plt.xlabel dalam kurung T, jadinya ini seperti tadi teman-teman, memberikan label T ini sebagai sumbu X, terus nomor 12 memberikan label Y pada T sebagai sumbu Y. Nah ini judulnya pada grafik hasilnya nanti. Solusi analitik OD DY per DT sama dengan 0,5 dalam kurung Y min 20, Y pada T sama dengan 0, Y sama dengan 100. Terus lanjut plt.grade ini sama seperti tadi teman-teman, saya gunakan 5 untuk membuat garis kotak-kotak pada grafik hasil kita nanti agar kita bisa membacanya dengan lebih mudah teman-teman. plt.show ini untuk menampilkan grafik kita ke layar laptop teman-teman. Sekarang kita running teman-teman. Nah bisa dilihat teman-teman, ini judulnya. Terus ini bisa dilihat pada sumbu T dari 0 sampai 10 dia itu turun jadinya di sumbu T nya, dan pada sumbu Y terhadap T dari 20 sampai 100 dia itu naik teman-teman, dari 20 naik ke 100. Nah terus gambarnya seperti ini teman-teman. Jadinya sudah bisa disimpulkan teman-teman bahwasannya apa yang kita kerjakan tadi itu, atau apa yang kita dapatkan jawabannya dari soal yang kita kerjakan itu sudah pasti benar teman-teman, karena kita sudah memvalidasinya dengan menggunakan script Python. Yang pertama solusi numerik dan yang kedua solusi analitik teman-teman, dan kita mendapatkan kurva yang sama dan titik koordinat yang sama teman-teman, segitu. Jadi kita sudah menyelesaikan persamaan diferensial order 1 dengan menggunakan pemisahan variabel. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lagi belajar persamaan diferensial sekaligus mengenal cara memvalidasi solusi dengan Python. Kalau ada yang masih dibingungkan teman-teman, tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa dukung channelnya dengan cara like, share, and subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng dan channel ini bisa berkembang teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di pembahasan berikutnya dan tetap semangat belajar. See you next time.